Seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa atau ide. Dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harni Marisa. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari Universitas 11 Maret. Pada kali ini, saya akan membawakan video praktik pembelajaran uji kinerja. Di sini juga, saya merupakan sebagai guru sosiologi di SMA Pasundan 1 Bandung. Hari ini, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021. Selamat menyaksikan. Hari ini sosiologi ya? Ya, Baik, silakan sebelum memulai pembelajaran hari ini untuk ketua kelasnya disiapkan. sikap sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sehat semua ya? Oke, sip. Sebelum belajar, Ibu mau mengecek dulu. Tadi kalian sudah cuci tangan sebelum kesini? Sudah. Ya, sekarang coba dibetulkan dulu maskernya. Harus menutupi hidung ya. Oke, seragamnya juga dibetulkan. Rapikan dulu. Ya, bagus. Minggu kemarin ada tugas tidak? Ada. Tidak ada yang sudah selesai semua yang di sini? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu silakan anak-anak mulai mengisi presensi yang sudah disediakan di grup kelasnya masing-masing. 11 IPS 1 Sosiologi. Sudah? Ya. Ya. Kalau sudah, silakan anak-anak untuk menyimpan kembali handphonenya. Hari ini kita akan belajar tentang faktor penyebab dan resolusi konflik. Nah, sebelum ke sana, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada IPK dan tujuan pembelajaran. IPK-nya yang pertama yaitu mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik sosial. Yang kedua, apa yang kedua? Menganalisis resolusi konflik sosial. Menganalisis resolusi konflik sosial. Dan nanti kita keterampilannya itu menyajikan hasil diskusi. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya di sini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik TIPEC. Nah, TIPEC ini jadi mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran. Karena kan sekarang kalian sudah tidak asing lagi ya, belajar menggunakan Classroom, belajar menggunakan Google Form, belajar menggunakan apa lagi? Google Meet. Google Meet. Selain Google Meet ada apa lagi? Zoom yang sudah tidak asing lagi kan. Nah, jadi kita sangat bersinggungan dengan teknologi. Nah, di sini modelnya pembelajarannya yaitu discovery learning. Kemudian di sini juga kita akan belajar dengan metode elaborasi konsep, kolaborasi. Kolaborasi itu nanti ya kalian berdiskusi bersama teman-teman serta refleksi. Nah, kalian diharapkan mampu untuk apa? Untuk mengidentifikasi yang tadi IPK yang sudah dijabarkan. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Cukup. Oke, cukup? Cukup. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah tayangan. Itu gambar apa sih? Sebuah. 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 Coba di situ kalian identifikasi ada buah apa saja? Mangga. Mangga. Melon. Melon. Terus? Semangka. Semangka. Apa lagi? Apel. Apel. Kuahnya pakai apa sih kuahnya? Susu.
ke dalam materi sosiologi. Nah, sop buah itu kan enak ya rasanya ya, ketika buahnya dicampur-campur, tadi pakai sirup, pakai es batu, pakai susu. Nah, sama seperti Indonesia terdiri dari suku apa aja? Enak, terus tambah kurang, gitu-gitu aja ya. Oke, jadi bukan sop buah ya kalau isinya melon aja mah, tapi sop apa? Nah, sama seperti Indonesia, kalau misalkan Indonesia hanya suku Jawa saja, berarti bukan Indonesia tapi Jawanesia menurutnya. Nah gitu ya. Jadi coba ada yang bisa berpendapat nggak? Kenapa damai itu indah? Pokoknya kita bersatu itu berdamai sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa? Ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya betul. Jadi di sini damai itu indah ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, baik anak-anak. Sekarang apa yang kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya? Coba siapa yang mau berpendapat? Wah, semua ya ini. Coba ibu pengen lah Regawa dulu deh. Silakan Regawa untuk menjelaskan kembali apa yang Regawa dapatkan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kemarin, kita membahas tentang pihak-pihak yang berkonflik menurut Sujono Sukanto. Ada berapa? Ada 5. Oke, 1 konflik pribadi, 2 konflik kelas sosial, ya, 3 konflik rasial, 4 konflik politik, yang kelima konflik internasional. Oke, bagus ya, Regawa sudah bisa menyampaikan materi yang kemarin. Coba Dafa dari beberapa konflik yang disebutkan oleh Regawa, mungkin Dafa juga bisa menyebutkan pihak yang berkonflik lainnya. Dafa ingat nggak apa saja yang berkonflik? Materi minggu kemarin yang saya dapatkan adalah pihak yang berkonflik. Ya, seperti apa? Contohnya pihak berkonflik di lingkungan sekolah sesama teman. Oke, gimana nih contohnya? Contohnya kayak gini, misalkan saya sedang bekerja kelompok sesama teman kelas. Nah, di situ ada beberapa orang, misal 3 orang nih. Nah, di antara itu ada 2 orang yang mengerjakan untuk bekerja kelompok dan ada 1 orang yang tidak mengerjakan tugas tersebut, tidak membantu lah intinya. Nah, kenapa bisa dijadikan konflik? Karena berbeda kepentingan. Yang 1 sibuk ngapain, yang 2 ngerjain tugas, yang mengakibatkan konflik jadi cekcok ya, karena dia tidak membantu untuk bekerja membereskan tugas. Bagus Dafa. Oke anak-anak, kita kasih aplaus untuk Regawa dan Dafa. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, ibu akan memberikan sebuah tayangan video. Nah, di sini kalian disimak ya tayangan videonya. Nanti ibu akan bertanya kira-kira apa sih yang disampaikan dari video yang ibu tayangkan. Akhir semester ini, kelas A akan mengadakan liburan. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali. Kedua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salman ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Bagaimana sikap Salman, Silmi dan teman-temannya menghadapi konflik? Pengennya tahu jadi aja, tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangkal. Mengatakan oke-oke aja, tapi sebetulnya mereka nggak setuju. 2. Menyerang. Kubu ini lebih aktif tapi reaktif. A. Ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang Bali. Mereka memaklumi konflik yang terjadi dan siap menerima apapun keputusannya. B. Bicara 4 mata. Salman dan Silmi bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan penengah. Karena dengan bicara 4 mata belum berhasil, akhirnya mungkin kamu kalah. Kalau kamu menyerang, mungkin kamu menang. Tapi pola kalah menang ini biasanya ada pihak sakit hati, bahkan dendam. 2. Kalah. Dua belah pihak kalah.
Tujuan tidak tercapai. Hubungan pun hancur. Tapi kamu bisa memilih cara menghadapinya. Pilihan kamu akan menentukan hubunganmu akan makin membaik atau malah makin memburuk. Nah, saat kamu mengalami konflik dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kamu mau ambil jalan yang mana? Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat tayangan video yang Ibu tayangkan di depan. Nah, siapa yang mau mengomentari tayangan video yang Ibu tayangkan tadi? Oke, semuanya ngacu, tapi Ibu pengen Sheila aja deh yang menjelaskan. Jadi kesimpulannya video yang tadi mengenai tentang konflik. Terus tentang konflik mau liburan antara ke Jogja sama ke Bali. Terus mereka akhirnya berdamai dengan cara bawa guru, terus sama gurunya dikasih saran untuk berlibur ke tempat wisata lain. Oke, akhirnya liburan kemana mereka? Akhirnya liburan ke Dufan. Ke Dufan ya, jadi tadi menyimak ya video yang tadi ya. Oke, bagus. Oke, kita beri aplaus untuk Sheila. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan dua subbab materi. Yang pertama itu tentang faktor penyebab konflik sosial. Nah, ini ada faktor penyebab terjadinya konflik sosial menurut siapa? Surjono Sukanto. Oke, menurut Surjono Sukanto itu beliau membagi faktor penyebab konflik menjadi berapa? 4. Yang pertama, Perbedaan individu. perbedaan antar individu. Ibu akan jelaskan dulu. 1. Perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu ini pasti akan menyebabkan konflik sosial. Yang kedua, apa yang kedua? Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan. Nah, di sini kebudayaan juga dia bisa menyebabkan konflik. Kenapa? Karena tadi berawal dari perbedaan antar individu. Di dalam masyarakat itu kan di Lodaya sama Pagarsi walaupun sama-sama di Kota Bandung pasti memiliki apa? Kebudayaan yang berbeda. Misalkan kalau di Pagarsi mah ada pemukiman yang kumuh, misalkan ya Nadia Desinta ya. Bilang kasar. Tapi misalkan teman-teman di daerahnya Novel tadi apa? Di Lodaya. Nah, di Lodaya kan karena pemukimannya perumahan misalkan teh ya. Kalau di perumahan cenderung bagaimana orang-orangnya? Individualis sendiri-sendiri ya. Nah, akhirnya kalau di perumahan itu cenderung anak-anaknya itu jarang untuk bersosialisasi. Betul apa yang kata Gawa katakan tadi ya, jarang untuk bersosialisasi. Jadi tadi di lingkungan rumah Naufa dan di lingkungan rumah Nadia Desinta pun apa? Berbeda. Nah, itu bisa menyebabkan konflik. Jadi dari perbedaan, dari kelangkaan, hal-hal tersebut dapat menyebabkan konflik. Tadi kita sudah perbedaan individu dan kebudayaan. Nah, sekarang yang ketiga perbedaan apa? Kepentingan. Coba kalian amati gambarnya. Perbedaan kepentingan itu gambar apa sih? Berdiskusi. Orang berdiskusi, terus orang yang lagi ngobrol berpendapat ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini di dalam perbedaan kepentingan ini kenapa sih bisa menyebabkan konflik? Contohnya saja deh, waktu tahun berapa ya? Ada yang masih ingat nggak? Di sekitar Baltos itu pernah ada konflik antara siapa? Satpol PP dengan pedagang kaki lima. Kenapa sih mereka berkonflik? Berbeda kepentingan. Kalau Satpol PP kepentingannya untuk apa? Membereskan, menertibkan supaya apa? Supaya di lingkungan Baltos itu bersih, tertib. Ya, sementara kepentingan pedagang kaki lima tadi apa? Nah, di situ menyebabkan konflik. Kenapa? Karena ya Satpol PP pun dia melaksanakan tugasnya untuk menertibkan, tapi hal itu tidak diterima oleh siapa? Oleh pedagang kaki lima. Karena si pedagang kaki lima pun mereka berjualan di situ kan untuk apa sih? Mencari nafkah, mencari uang ya. Nah, jadi mereka akhirnya timbul perseteruan yang mengakibatkan apa? Konflik sosial. Nah, bahkan konfliknya ini bisa apa? Meluas hingga terjadi apa? Kekerasan. Ya, jadi ada beberapa konflik yang memang bisa timbul jadi apa? Kekerasan. Tapi itu tidak semua ya.
coba apa? Perubahan Perubahan sosial. Nah, perubahan sosial bisa menyebabkan konflik. Contohnya seperti ini deh. Kita hidup di era pandemi COVID ini sudah berapa tahun sih? 2 ya. Terhitung dari berapa tahun? Coba ada yang kesini aja. 2019 COVID-19 awalnya dari Desember ya sebetulnya ya. Tapi ke kita booming-boomingnya pas kapan? Februari Maret ya, waktu ibu ngasih tugas syuting bikin film ya tadinya ya, akhirnya terhenti kan. Nah, karena ada pandemi COVID seperti ini. Kemudian perubahan apa saja sih yang kalian lakukan ketika COVID? Menggunakan masker. Kalau dulu pakai masker hanya untuk bepergian saja. Itu pun ya jauh ya. Kalau misalkan deket-deketan mah gak usah lah gitu kan, karena dianggap belum terlalu penting. Tapi kalau sekarang apa? Penting. Kemana-mana harus memakai masker. Bahkan apa? Kalau kita ke jalan raya tidak memakai masker, didenda ya. Nah, itu berarti sudah menjadi berubahnya kayak gimana? Yang dulunya 32 orang menjadi setengahnya. Iya, terus dulu kita belajar tuh enak ya, sekelas ketemu teman-teman semua. Kalau sekarang cuma setengahnya, bahkan setengah pun dibagi lagi gitu ya. Seperti saat ini kita PTM-nya 25%, yang hadir hanya 9 orang setiap kelas. Nah, seperti itu. Dan apa? Ketika COVID ini ada pemberlakuan apa? PPKM. Nah, PPKM bisa menyebabkan konflik gak? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa bisa menyebabkan konflik? Perbedaan kepentingan, Bu. Perbedaan kepentingan balik lagi. Jadi nyambung ya sebetulnya ya dari beberapa perbedaan yang di depan. Oke, coba waktu PPKM sering terjadi konflik antara siapa sama siapa? Pedagang, Bu. Pedagang sama siapa kali? Pengusaha. Jam 7 ya dibatasi ya, mungkin ketika kita levelnya agak longgar bisa sampai jam 9. Tapi waktu awal banget PPKM level 4 itu pedagang itu dibatasi sampai jam 7 malam. Kasihan ya, di tetangga ibu tuh ada tukang sate, dia mengeluh karena apa? Karena jarang pembeli. Kan jam 7 harus sudah selesai. Sementara kalau makan sate enaknya malam ya. Nah, kayak gitu. Jadi yang berjualan di malam hari, nasi goreng, sate, dan penjualan yang kaki lima kayak gitu, nah itu terkena dampak dari pandemi COVID. Yang menyebabkan apa? Konflik sosial. Sip. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari materi yang pertama. Apa tadi yang pertama? Faktor penyebab konflik. Yang kedua, tapi sebelum yang kedua ibu nanya dulu deh, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu, cukup. Sudah paham? Sudah. Mengerti? Mengerti. Oke, kita lanjut yang kedua tentang apa? Resolusi konflik. Nah, di sini resolusi konflik itu ada berapa anak-anak? 3. Ada 3. Sebetulnya itu ada lebih dari 3, tapi ibu akan membahas hanya 3 karena kita berhubung dengan waktu ya. Yang pembelajarannya hanya berapa? 1 jam. Coba Nadia Deswinta dibacakan yang pertama itu apa? Konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Bentuk pengendalian konflik seperti dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang berbeda. Badminton sama basket. Nah, misalkan perebutan lapang, si ketua basket sama badmintonnya bertikai, akhirnya ternyata diketahui oleh pihak Wakasek. Nah, kalau ekstrakurikuler ini ditemaninya oleh pihak Wakasek kesiswaan ya. Nah, di sini tuh setelah mereka bertikai, Wakasek kesiswaan tuh tahu, oh iya, si basket sama apa tadi kali? Badminton itu bertikai. Nah, Wakasek kesiswaan punya inisiatif untuk apa? Mengumpulkan pihak yang berkonflik. Nah, jadi di situ nanti ada jalan keluar ya. Jadi kalau misalkan konsiliasi itu dia mempertemukan pihak yang berkonflik, tapi si pihak yang mempertemukannya itu harus kedudukannya tinggi di atas apa tadi pihak yang berkonflik. Oke, di konsiliasi ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Bu. Cukup. Oke, coba Regawa dibacakan yang kedua. Apa yang kedua? Mediasi. Ya, mediasi apa? Dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga dengan mediator.
mediator. Nah, jadi kalau mediasi itu oleh si resolusi konfliknya itu dibantu oleh pihak ketiga, namanya mediator. Jadi mediator itu orang yang ngemediasi. Nah, jadi contohnya kayak gini. Misalkan mediasi itu kan tadi cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga. Anak-anak harus diingat kalau di dalam mediasi itu pihak ketiganya itu bersifat netral. Jadi pihak ketiganya itu tidak boleh ikut campur dalam menentukan keputusan. Pihak ketiganya itu hanya memberikan saran, solusi. Nanti si solusinya dipilih lagi oleh pihak yang bertikai. Pihak yang bertikai, betul, Dava. Nah, mediasi ini hampir sama dengan arbitrasi, hanya bedanya posisi pihak ketiga. Coba Kintara dibacakan yang arbitrasi. Arbitrasi dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Oke, terima kasih. Nah, kalau arbitrasi itu kan tadi ada kata-kata apa? Sepakat untuk menerima atau terpaksa. Nah, jadi kalau arbitrasi itu seperti yang Ibu katakan tadi, si pihak ketiganya itu harus menentukan keputusan. Nah, makanya arbitrasi ini kadang disebut sebagai perwasitan. Nah, tahu wasit? Tahu. Tahu. Kalau misalkan pihak ketiganya netral. Kalau arbitrasi pihak ketiganya apa berarti? Menentukan keputusan, dan pihak yang berkonflik harus sepakat menerima. Oke, bisa sampai sini? Bisa. Ada yang mau ditanyakan gak anak-anak? Tidak. Mengerti? Mengerti. Oke, kalau gitu kita lanjut kegiatan kita untuk berkolaborasi. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke kolaborasi. Nah, kita akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 ketuanya Gali, kelompok 2 ketuanya Dava, dan kelompok 3 ketuanya Regawa. Oke, silakan kalian untuk berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tetap jaga protokol kesehatan. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan untuk mencatat hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, baik, kelompok 1 silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kebagian materi tentang resolusi konflik konsiliasi. Ketuanya saya Gali, anggotanya ada Keila sama Rahma. Silakan Gali untuk memerankan siapa yang jadi tadi waktu siswaannya dan pihak yang berkonfliknya. Pihak yang berkonfliknya Rahma sebagai ketua School Badminton, Keila sebagai dari School Volley. Jadi hari ini harusnya aku latihan, terus aku yang duluan
ke lapangan. Terus tiba-tiba Dari eskul apa? Eskul badminton. Aku dari Himpoli. Gimana tadi? Ya udah dia tiba-tiba marah-marah. Jadi eskul badminton mau pakai lapangan, tapi eskul volley juga pakai, jadi jadwalnya bentrokan gitu. Kayak kalau dari saya sarankan gimana kalau misalnya udah kalian berdua damai aja, terus buat jadwal barunya supaya nggak bentrokan. Tapi ya saya balik lagi ke kalian, gimana, sepakat nggak? Sepakat. Jadi buat jadwal baru eskul badminton mau hari apa? Selasa. Kayak volley Senin. Jadi sudah sepakat ya buat damai aja. Oke. Terima kasih. Sekian mungkin presentasi dari kelompok 1 mengenai resolusi konflik konsiliasi. Jelasin dulu konsiliasi itu apa tadi? Konsiliasi itu jadi mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Nah, pihak ketiga ini perannya sebagai fasilitator mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Terus kedudukannya lebih tinggi dari pihak yang berkonflik. Contohnya di sini yang berkonfliknya siswa, pihak ketiganya itu dari Wakasek kesiswaan. Terus hasil akhirnya ya diserahkan lagi ke pihak yang berkonflik. Iya, baik. Siap. Terima kasih untuk kelompok 1 kita beri. Baik anak-anak, kelompok 3 dan kelompok 1, kelompok 2 juga ya. Tadi kita sudah menyaksikan kelompok siapa yang udah presentasi tadi? Dari kelompok 1. Nah sekarang silakan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menyaksikan kelompok 2 presentasi. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Pak. Gini Pak, kita kan ada libur semester nih. Nah, aku tadinya pengen ke Bali. Nah dia cuma pengen ke Jogja. Kita ya cari tenangannya gimana bagusnya kata Bapak. Oh iya. Kalau menurut saya sih ya apalagi di pandemi kayak gini lebih mempertimbangkan segala aspek juga ya. Kalau misalkan kata Nadia mau ke Bali nih, kalau kata Nova mau ke Jogja. Nadia kan pengennya kalau ke Jogja dekat tuh, kalau misalkan ke Bali bisa naik pesawat. Tapi kalau di masa pandemi kayak gini kita harus mempertimbangkan segalanya. Sekarang kalau misalkan ke Bali kan biayanya lebih mahal, terus takutnya ada ya apa sih, COVID di daerah Bali masih banyak tingkat ininya. Lebih mempertimbangkan juga kalau misalkan naik pesawat kan harus PCR juga, ke Jogja juga sama. Tapi saran Bapak nih, kalau misalkan kita ke daerah Jawa Barat aja, kalau misalkan kita ke Garut gimana? Ya udah deh, kita liburan kita ke Garut aja. Kita tanyain juga ke anggota kelas yang lainnya ya Pak. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Salam. Ya udah, dan sekian dari kelompok jelasin dulu kita tadi mediasi kelompok. Dan kesimpulannya jadi kelas kita jadinya liburannya ke Garut, tidak jadi ke Bali ataupun ke Jogja dikarenakan di masa pandemi ini. Ya, terus mediasi itu apa tadi? Mediasi itu ketiganya siapa? Pihak ketiganya menyelesaikan, tapi hanya memberikan solusi atau saran saja. Oke, terus tadi apa solusinya dikembalikan kepada yang berkonflik. Oke, ditutup aja dah Pak. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan kelompok 1 dan kelompok 2 berpresentasi. Kita akan menyaksikan kelompok terakhir untuk presentasi. Silakan Regawa untuk dipaparkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rama Regawa. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 3. Kita kebagian resolusi konflik arbitrase yang bertemakan perebutan ruangan ekstrakurikuler antara ketua OSIS dan ketua Paskibra. Iya. Kita di sini mau minta solusi biar ekstrakurikuler OSIS juga dapat ruangan dan Paskibra juga. Gimana pendapat Bapak sendiri? Sebelumnya kamu dari mana? Dari Paskibra. Berarti kamu ketua OSIS ya? Iya betul. Berarti kalian barengan gitu waktunya buat make ruangan?
Sempet sih barengan, cuman ya kan Paskibra juga butuh ruangan tersendiri juga. Saya kasih satu ruangan buat OSIS, satu ruangan lagi buat Paskibra. Gimana? Boleh. Jadi arbitrase adalah cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang pihak ketiganya itu memberi keputusan kepada yang berkonflik dan yang berkonflik harus menerima secara lapang dada atau terpaksa. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, karena kita sudah berdiskusi, sudah juga presentasi. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi yang sudah presentasi. Sekali lagi Ibu tanyakan, ada yang masih belum paham terkait materi tadi? Berarti sudah bisa semuanya ya? Oke, karena kita sudah berdiskusi, sudah juga presentasi setiap kelompok, jangan lupa nanti hasil diskusi dan presentasinya untuk di-upload kemana? Ke Classroom, kelas IPS 1. Kalau gitu silakan kalian, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, baik anak-anak, tiba di penghujung waktunya. Sebelum kita mengerjakan latihan soal di sesi akhir, Ibu ingin kalian menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Oke, yang luar langsung ternyata Gali dan Rahma. Yuk, Ibu pengen dari Gali dulu. Silakan Gali untuk menyimpulkan. Jadi tadi yang pertama ngebahas tentang faktor penyebab konflik sosial menurut Suryono Sukanto. Ya. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama perbedaan individu, yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, terakhir adanya perubahan sosial. Oke, dari semua itu sudah paham semuanya? Sudah. Oke, terima kasih Gali sudah menyimpulkan. Kita berikan tepuk tangan untuk Gali. Sekarang coba Ibu ingin dari Rahmawati. Silakan Rahmawati untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Materi yang kedua itu resolusi konflik. Ada 3, yang pertama konsiliasi, yang kedua mediasi, yang ketiga arbitrasi. Nah, sedangkan arbitrasi itu pihak ketiga yang memberi keputusan kepada yang konflik mereka harus nerima meskipun dengan terpaksa. Oke, sip. Dari ketiga itu Rahmawati sudah paham belum? Paham, Bu. Oke, ya terima kasih Rahmawati. Kita berikan tepuk tangan untuk Rahmawati. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyimpulkan oleh yang diwakili oleh Gali dan Rahmawati. Nah, hari ini kita akan mengerjakan latihan soal. Coba kalian sudah dipegang HP-nya masing-masing? Sudah ya. Nah, kuotanya gak usah pakai kuota pribadi ya, di sekolah kita ada wifi. Silahkan kalian menggunakan akses wifi sekolah kita. Di sana ada penyebab dan resolusi konflik. Linknya sudah Ibu berikan di grup WhatsApp ya. Silahkan dibuka grup WhatsApp-nya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sebelum mengakhiri materi kita hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, nah silahkan nanti kalian untuk masuk lagi, ngecek lagi ke handphonenya masing-masing. Kemudian kalian memberikan nama lengkap dan emot atau emotion atas pembelajaran kita hari ini. Seneng, nggak seneng, bingung, pusing atau apa ya. Baik anak-anak, karena materi penyebab dan resolusi konflik sudah selesai, maka berakhirlah materi kita tentang konflik sosial. Minggu depan siap-siap ya, kita akan ulangan harian bab konflik sosial, materinya dari awal sampai akhir. Siap-siap ya, nanti minggu depan Ibu beri quizzes
soalnya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Dan silakan kalian untuk merapihkan bukunya, alat tulisnya, dan kita berdoa sebelum pulang. Baik anak-anak, silahkan untuk disimpan dulu handphonenya. Semuanya sudah rapi ya, barang-barangnya sudah dimasukkan ke dalam tas. Kita sebelum pulang silakan untuk Galih sebagai ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pulangnya hati-hati, jangan berkerumun, maskernya tetap dipakai ya. Dan sehat selalu. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari Ibu hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu berikutnya.